Baik, selamat malam dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Adam, menerapkan norma makan dari kedokteran angkatan 24 FKUPN PJ. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus berikut. Ada seorang wanita usia 58 tahun tidak sadar di kamar mandi, mengeluh kesemutan di sisi kiri, serta kesulitan berbicara. Pada pemeriksaan, GCS-nya E3 V2M5, tekanan darah 160/95, nadi 88 kali per menit, dengan respiration rate 22 kali per menit. Ada deviasi sudut mulut ke kanan ditambah hemiparese kiri 0/5. Sini hipotesisnya adalah stroke iskemi dan stroke hemorrhagic, di mana pada anamnesis dan pemeriksaan fisik lanjutan didapatkan CT scan infark MCA kanan. Sini diagnosisnya adalah stroke iskemik. Nah, etiologinya adalah hipoperfusi kranial akibat infark MCA, bisa juga karena adanya kerusakan endotel akibat hipertensi, di mana tekanan darah pasien sangat tinggi. Oke, faktor risikonya seperti tadi ada diabetes, dislipidemia, rokok, serta hipertensi. Nah, pada kriteria diagnosisnya di sini pasien menunjukkan adanya defisit neurologis vokal akut. Ditambah pada MRI juga menunjukkan adanya area iskemik, tapi tidak ada perdarahan pada CT scan. Oke, di sini komplikasinya karena memang di sini pasien mengalami stroke, maka dia dapat bertransformasi yang awalnya iskemik menjadi stroke hemorrhagic. Ditambah juga dapat terjadi trombosis pada vena di bagian otak. Oke, selain itu, di sini prognosisnya tergantung seberapa cepat dilakukan reperfusi. Jika dilakukan dengan cepat, maka prognosis dapat membaik. Oke, untuk pencegahannya, diet rendah garam, diet rendah lemak, serta olahraga teratur. Untuk tata laksana awalnya, seperti penurunan kesadaran pada sebelumnya, dilakukan ABC stabilisasi. Untuk farmakologisnya dapat diberikan aspirin dan juga TPA. Oke, jadi ketika ada sumbatan, bisa sumbatan akibat dislipidemia, pembentukan semacam trombus lemak ataupun bisa juga karena adanya kelainan dan juga pembentukan trombus pada vena, dapat memicu peningkatan tekanan di arteri cerebri media, yang mana dapat memicu kerusakan endotel. Selain itu juga hipertensi juga dapat memicu kerusakan endotel di arteri cerebri media. Nah, di sini ketika arteri cerebri media itu mengalami kerusakan, maka suplai O2 dan juga glukosa yang harusnya diterima oleh otak dia akan menurun, sehingga ATP-nya menurun. Ya, ada gangguan pompa Na+, K+, ATPase, sehingga akan memicu pelepasan glutamat berlebih akibat akumulasi Ca2+ di neuron. Nah, sehingga ketika glutamat dilepaskan berlebih akan ada aktivasi reseptor NMDA dan memicu aktivasi enzim destruktif dan juga pelepasan reaktif oksigen spesies, sehingga akan memicu nekrosis neuron. Nah, nekrosis neuron ini dapat memicu edema sitotoksik awal. Nah, edema sitotoksik awal ini dapat menekan pusat kesadaran, yaitu aras, di mana ketika ada kompresi dari aras sendiri, maka dapat terjadi penurunan kesadaran seperti itu. Nah, enzim-enzim destruktif yang dilepaskan akan merusak neuron. Nah, ketika ada kerusakan neuron, maka akan ada aktivasi mikroglia dan juga astrosit, sehingga akan memicu pelepasan sitokin proinflamasi, yang mana sitokin proinflamasi ini dapat memicu dan memperparah inflamasinya dan juga nekrosis neuronnya, sehingga akan muncul penurunan kesadaran seperti itu. Nah, selain itu ada beberapa gejala-gejala lain yang dapat dijelaskan karena CT scan-nya menunjukkan adanya infark pada MCA kanan. Di sini pada MCA kanan sendiri maka dapat memicu hipoperfusi dari beberapa bagian, yang mana seperti contohnya pada perfusi korteks. Ketika ada perfusi korteks, sama seperti tadi, melalui patofnya dapat memicu penurunan kesadaran. Selain itu juga ketika ada lesi di bagian hemisfer kanan, ya maka dapat terjadi kelemahan pada otot-otot wajah dan juga orofaring di sisi kiri. Nah, sehingga dapat terjadi yang ada pada gejala pasien, yaitu deviasi sudut mulut ke arah kanan. Dan itu juga dapat terjadi kesemutan di bagian sisi kiri tubuh. Nah, selain itu juga ketika ada hipoperfusi di bagian batang otak, maka korteks motoriknya juga dapat mengalami gangguan, sehingga akan ada penurunan fungsional dari bagian sisi kiri. Oke, selain itu
MCA kanan, ya MCA kanan dia adalah arteri yang menyuplai gyrus postsentral, di mana gyrus postsentral ini ya ketika dia mengalami hipoperfusi maka akan ada mengalami penurunan fungsional, dan penurunan fungsional ini dapat memicu gangguan sensorik kontralateral, yaitu kesemutan di tangan kiri dan juga kesemutan di kaki kiri seperti itu. Nah, pada pasien juga mengalami adanya gangguan berbicara, sulit bicara ya. Sulit bicara pada pasien sebenarnya bukan hanya akibat adanya lesi di bagian hemisfer, tapi juga dapat disebabkan akibat kelemahan wajah, lidah, dan faring di sisi kiri seperti itu. Nah, selain itu juga deviasi sudut mulut ke kanan ini sama seperti tadi, karena memang ada lesi pada korteks motorik kanan, maka input kortikobulbar ke otot wajah di bagian kiri dapat menurun, sehingga otot wajah bagian kiri yang lemah, ya, maka akan ada deviasi ke bagian yang sehat atau ke yang kanan. Selain itu juga si MCA ini ketika dia mengalami infark MCA kanan terutama, maka gyrus presentral yang kanan ya, akan mengalami hipoperfusi seperti tadi. Nah, ketika ada hipoperfusi dari gyrus presentral, maka akan ada defisit pada sisi kiri pasien atau hemiparesi 0/5, di mana akan sulit untuk menggerakkan otot, akan sulit untuk melakukan kontraksi karena gyrus presentral yang mengontrol gerakan motorik di sisi kiri sudah mengalami gangguan seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, cepet sih sebenarnya.